Minum ya. Aku takut kamu kena dehidrasi. Kan di luar panas, keringat kamu keluar terus. Kamu harus banyak minum ya. Hmm, dehidrasi itu apa? Kekurangan cairan, Fit. Itu bahaya loh. Oh iya. Fit, kamu tahu. Kamu tuh hebat di mata saya, Fit. Selama ini cuma kamu yang bisa bikin saya ketawa. Karena kamu hidup saya jadi indah, Fit. Dan karena kamu, saya bisa ngelupain masa lalu saya, Fit. Bapak yakin sama perasaan Bapak? Kamu nggak usah ngibur aku kayak gitu deh, Al. Kamu tahu sendiri kan hubungan aku sama Farel kayak gimana? Hubungan aku sama Farel di ujung tanduk. Kalaupun pernikahan itu terwujud, itu karena paksaan, Al. Akui aja, Fit, dengan jujur. Kamu nggak mau saya kesini karena kamu takut jatuh cinta sama saya, kan? Hah? Saya tahu. Kamu berusaha keras untuk mengingkari perasaan kamu, kan? Kamu takut mengakuinya ya? Tapi, Pak, Dengan jarang bertemu, kamu pikir kamu bisa menghilangkan perasaan kamu ke saya? emangnya saya pernah ngomong gitu ya sama Bapak? Kamu emang gak pernah ngomong. Tapi saya yakin kalau kamu mencintai saya, Fit. Pak, Pak Farel udah salah. Nilai perasaan saya. Ayolah, Fit. Akui saja, akui. Kenapa sih kamu? Kamu takut sama penilaian orang lain? Hah? Kamu takut sama Moza? Kenapa sih kamu peduli sama omongan mereka? Sudah saatnya, Fit. Kamu peduli sama diri kamu sendiri. Yang menjadi keinginan saya itu nggak penting. Tapi ini menyangkut hidup kamu sendiri, Fitri. Hah? Fit, misalkan kalau kamu dilempar batu, kamu diem aja gitu. Saya tahu, Bapak itu emang lebih pintar daripada saya. Tapi saya nggak butuh nasihat dari Bapak. Karena bagi saya itu, yang paling penting adalah membahagiakan orang lain. Kamu benar-benar naif ya. Terserah Bapak mau nganggap saya apa. Dan satu hal lagi yang mesti Bapak tahu. Saya nggak mau menggantungkan kebahagiaan saya sama orang lain. Fitri, tunggu. Saya nggak memaksa kamu untuk memahami saya. Tapi tolong, Fit. Jangan pernah meragukan ketulusan cinta saya ke kamu. Kamu sudah mengacaukan rencana pernikahan Farel dan Moses. Sekarang aku mau nanya sama kamu. Apa kamu suka sama Farel? Farel, kamu tuh semalam kemana sih? Pasti kamu ke kosnya gadis kampung itu ya? Ngomong apa sih, Mi? Farel, inget ya. Dia itu bukan gadis kampung aja. Dia tuh bego, norak, udah gitu sakit jiwa. Mami nggak pantas ngomong kayak gitu. Kamu tahu nggak? Tadi siang dia tuh cakar mukanya Kayla, dia tuh ngamuk. Orang kalau marah itu ada sebabnya.
Mami kayak nggak tahu aja sifat si Kayla. Fitri nggak mungkin ngelakuin itu kalau bukan Kayla yang mulai duluan. Kamu tuh udah dipelet ya sama dia. Masa kamu belain dia daripada adikmu sendiri? Ini benar-benar gawat. Kamu tuh benar-benar suka ya sama dia ya? Tenang aja lah, Mi. Dia nggak mungkin suka aku kok. Tapi kamu suka dia kan? Farel jawab dong. Aku mandi dulu. Heran banget sih. Punya anak seleranya payah banget. Aduh, ada mobilnya lagi. Aduh, malas ketemu. Di mana tuh anak? Apa dia nggak kerja lagi? Udah dimatiin lagi. Kamu ngapain di situ, Fitri? Mau main petak umpet? Enggak, lagi nyapu. Sejak kapan nyapu pakai gunting? Hah? Oh, iya. Kenapa sih kamu hindari saya? Siapa yang ngindar? Enggak kok. Fit, dari tingkah laku kamu aja, saya tahu kalau kamu tuh kangen sama saya. Jangan sembarangan nuduh deh. Udahlah, Fit, nggak usah bohong. Nggak akan berhasil. Ngapain, Pak? Oh enggak, saya pengen lihat aja. Luka di leher kamu udah sembuh apa belum? Udah. Oh, Kok dia bisa ngomong gitu ya? Biar banget sih. Emang iya ya? Kalau orang kangen ketahuan dari mukanya. So tahu? Kai, Farelnya ada. Kak Farelnya lagi sibuk. Tadi bilang sama aku untuk gak diganggu. Tunggu bentar ya. Kok tumben sih? Padahal aku cuma mau minta tanda tangannya aja. Ya tunggu dong. Kalau kamu nekat masuk, ntar aku yang diomelin. Oke. Mbak, Pak Farelnya ada? Ada, silakan masuk. Kok dia boleh masuk, Kai? Mbak Kayla, Pak Farelnya ada. Masuk aja. Kai, aku kan yang nunggu duluan. Kok dia yang boleh masuk duluan? Orang sabar itu disayang Tuhan. Kamu bercandain aku ya? Nih, kamu yang urus. Emang enak gue kerjain. Mbak Muza, kok bisa ada di sini? Silakan masuk, Mbak. Maaf, kosannya lagi berantakan. Duduk, Mbak. Ada apa ya, Mbak? Aku cuman nggak sengaja mampir aja, terus kesini. Fit, kamu suka nggak sih sama Farel? Maksudnya? Kamu masih inget kan omongan aku yang kemarin? Masih, Mbak. Apa akhirnya dia bilang ke kamu kalau dia suka sama kamu? Assalamualaikum. Fit, Tunggu sebentar ya, Mbak. Ibu, mau nagih uang kos ya? Sebentar ya.
Mbak mau minum apa? Nggak usah, Fit. Aku buru-buru, aku pulang aja ya. Makasih ya, Fit. Ini, saya bawain kue kesukaan Tante. Tadi saya sengaja mampir ke bakery langganan. Makasih ya sayang. Farel lembur ya? Iya, Tante. Tante, saya ikut ke belakang ya. Oke, pipinya udah mendingan? Udah kok. Kan udah pakai salep dokter. Emang tuh si Fitri nyebelin. Ya udah, aku ke belakang dulu ya. Kak, handphonenya bunyi nih. Angkat aja. Maaf ya, aku buka tasnya. Yah, mati. Hah? Fitri? Kenapa sih, Kay? Lihat deh, Mi. Astaga, Kay. Dia tuh udah nikah. Mas, aduh kalau gini tante ini bisa jantungan. Ternyata Fitri itu udah nikah. Gimana sih? Udah nikah? Masa mau godain lelaki lain? Foto itu kok bisa ada di Tante sih? Tadi kan kakak nyuruh aku buka handphone yang ada di tas. Ya udah, terus aku nemuin itu deh. Kok bisa sih? Nggak ada yang tahu kalau dia tuh udah nikah. Setahu saya sih Tante, dia ke Jakarta ini mau nikah sama kakaknya Aldo. Tapi nggak sempat nikah, kakaknya Aldo keburu meninggal. Ya tapi aneh dong. Belum nikah, masa fotonya udah begini? Oh, tante ngerti sekarang. Berarti si Fitri itu memang mau memorotin Farel, kan? Kok aku nggak kepikiran sampai ke situ ya Tante? Ini nggak bisa dibiarin. Perempuan ini harus segera dilenyapkan. Tante nggak rela dong anak tante dipermainkan. Kurang ajar. Moza tuh udah pulang. Abis nungguin kamu kelamaan sih. Iya, emangnya siapa yang nyuruh nunggu? Kamu tuh begitu amat ya? Kamu tuh dari mana? Aduh, Mi, aku tuh bukan anak kecil lagi yang kemana-mana harus laporan sama Mami. Kalau yang ini, Mami harus tahu dong. Jadi selama ini, kamu tuh udah tergila-gila sama istri orang, Rel. Dari mana Mami dapat ini? Kamu tuh nggak perlu tahu dari mana foto itu. Yang jelas, si Fitri itu udah pernah menikah. Farel, kalau kamu mau meninggalkan Moza, kenapa harus Fitri? Bekas istri orang. Jadi selama ini dia menyembunyikan rahasia besar. Brengsek. Kayla, aku pakai pemberian dari kamu loh. Ternyata keren juga ya. Aku duluan ya. Loh, Kayla. Emang enak dicuekin? Lo tuh tipenya emang harus dicuekin dulu, El. Pagi, Pak. Ih, kenapa sih tuh orang? Nih, Rel, yang PT Indomitra udah gue follow up. Jadi nanti sore gue kasih laporannya ke lu ya. Oke, Al. Thanks ya. Makasih ya, Rel. Al, tunggu.
gue mau nanya sesuatu ke lo, Al. Waktu itu almarhum kakak lo sempat menikahi Fitri nggak sebelum meninggal? Enggak. Karena pas Fitri datang ke rumah, Mas Firman udah keburu meninggal. Jadi nggak mungkin kalau mereka sempat menikah. Tapi kok ada foto ini ya? Hah? Rel, lu percaya sama gua kan? Gue tau banget kok ceritanya. Mereka belum sempat menikah. Jadi gue yakin ini pasti foto rekayasa. Coba deh, lu lihat lagi. Lu pasti tahu. Tapi gue heran, lu dapat foto itu dari mana? Ceritanya panjang, Al. Tapi thanks banget ya atas infonya. Pak, sebenarnya saya juga mencintai seseorang. Saya juga mengidolakan seseorang, tapi itu bukan Bapak. Jadi ini maksudnya. Fit, udah tahu belum? Katanya pernikahan Pak Farel sama Mbak Moza mau ditunda. Jangan-jangan emang benar lagi Pak Farel suka sama kamu. Makanya dia ragu mau nikahin Mbak Moza. Mbak Tuti jangan ngaco deh. Duh, gawat nih. Gimana kalau semua orang kantor tahu soal ini ya? Pasti aku yang benar-benar disalahin. Mos, kok undangan kamu sama Farel sampai sekarang aku belum dapet sih? Gak tau lah, Al. Semuanya jadi rumit gini. Mungkin pernikahan ini emang harus ditunda kali. Mau pulang, Kai? Iya. Kak Moza, pulang bareng yuk. Yaudah, Al. Duluan ya. Balik ya, Al. Kayla kok berubah sih? Tapi kenapa gue ngarepin dikejar-kejar sama Kayla? Oke. Kok kamu tumben sih cuek gitu sama Aldo? Capek Kak kalau harus perhatian kayak kemarin. Cowok kayak gitu mah harusnya dicuekin. Karena kalau makin dikejar-kejar malah kabur. Dan aku malas aja ngehamba kayak waktu itu. Tapi tipe cowok kayak kakak kamu nggak bisa dicuekin kayak gitu, Kay. Ujung-ujungnya kabur juga. Iya sih Kak. Cowok kan lain-lain. Kakak yang tegar ya. Jadi ini yang kamu maksud seseorang yang belum bisa kamu lupakan. Bapak dapat dari mana foto ini? Dari mana itu nggak penting. Kamu jawab aja pertanyaan saya. Kamu belum bisa melupakan calon suamimu itu ya? Bapak nggak perlu tahu. Dijawab aja, apa susahnya sih, Fit? Apa benar kamu belum bisa melupakan dia? Mas Firman itu cinta pertama saya. Jadi wajar kalau saya susah ngelupainnya. Coba Bapak punya cinta pertama, Bapak ngelupain susah nggak? Jadi sampai sekarang saya belum bisa ngelupain Mas Firman. Saya masih sangat cinta sama dia. Fitri, Ibu ada apa lagi datang ke sini? nggak apa-apa kok. Kamu jangan tegang gitu. Boleh nggak saya masuk? Boleh, Bu. Silakan, Bu.
Saya datang ke sini mau minta maaf atas kejadian kemarin. Tapi kamu perlu tahu juga, saya sangat mencintai anak saya. Makanya saya jadi lepas kendali. Gak apa-apa kok, Bu. Saya udah mencoba untuk melupakan itu semua. Saya udah maafin Ibu kok. Syukurlah, ada hal lain yang saya mau sampaikan sama kamu. Saya udah lihat foto kamu. Maksud saya, foto pernikahan kamu. Saya tahu kok, kamu datang ke Jakarta ini ingin menikah kan? Tapi sebelum pernikahan itu, ternyata suami kamu meninggal. Fitri, saya mengerti kok. Dan saya prihatin dengan keadaan kamu. Saya tahu kok, beban kamu begitu berat. Kalau saya jadi kamu, saya juga akan melakukan hal yang sama. Maksud Ibu? Saya akan mencari seseorang yang bisa menjamin kehidupan saya yang akan datang. Dan seseorang itu tentunya harus kaya raya dan bisa mengangkat derajat serta mengangkat saya dari kemiskinan dan keterpurukan. Maksud Ibu apa sih? Saya nggak ngerti. Udahlah, Fit. Saya tahu kok perempuan macam apa kamu itu. Saya nggak punya waktu banyak. Saya sibuk. Jadi, kamu terima aja. Apa ini, Bu? Kalau kamu nggak ngerti juga, oke, saya perjelas. Ini tiket dan sejumlah uang yang sangat banyak. Jadi sebaiknya kamu pulang kampung aja dan tinggalkan Farel anak saya. Dengan uang itu, kamu itu bisa bikin usaha di kampung kamu. Bahkan kamu bisa beli rumah. Dan kamu juga bisa melakukan banyak hal dengan uang itu. Enak kan? Kenapa sih Ibu tuh orangnya selalu mendewa-dewakan uang? Sampai lupa sama perasaan orang lain. Perasaan kamu bilang? Saya tahu kok, Fit. Orang kampung yang merantau seperti kamu ini, yang kamu butuhkan cuma uang. Ibu kira di dunia ini semuanya bisa dibeli dengan uang? Satu hal, Bu, yang nggak bisa dibeli dengan uang. Harga diri. Kamu tuh nggak pernah diajarin sopan santun ya sama orang tua kamu? Kalau ngomong yang sopan dong. Orang tua saya kan udah meninggal. Jadi saya emang nggak pernah diajarin. Tapi saya tahu persis, nggak semua orang bisa hatinya luluh gara-gara uang, termasuk saya. Jadi dengan kata lain, kamu nggak mau ninggalin Farel. Ibu salah alamat. Mendingan Ibu tanya aja langsung sama anaknya sendiri. Kamu mau ngejar Farel terus? Ibu nggak ngerti juga ya. Mendingan Ibu pergi dari sini. Bawa aja amplop itu, saya nggak butuh. Udah miskin, sombong, nyebut-nyebut harga diri lagi. Rezeki kau ditolak. Lagi ngapain ya Fitri? Udah lama gak ngeliat dia sejak dia dipindahin kerja di taman. Iya, Kamu lagi ngapain? lagi nggak ngapa-ngapain. Kamu nangis ya, Fit? Enggak, aku nggak nangis kok. Fit, kamu jangan bohong sama aku, Fit. Kamu lagi ada masalah ya?
Fitri, aku kesana ya, tunggu bentar ya. Di saat gue udah ngelupain Miska, ternyata dia malah masih terobsesi sama calon suaminya yang udah gak ada. Cerita dong sama aku, ada apa? Kamu nggak bisa terus-terusan kayak begini, Fit. Dari dulu, kamu selalu nyimpan semuanya sendiri. Kamu nggak mau cerita sama orang lain. Enggak, Al. Aku nggak bisa cerita sama kamu. Siapa sih yang nyakitin perasaan kamu, Fit? Sampai kamu kayak begini? Al, aku cuman kangen kok sama bule di kampung. Aku juga cuman kecapean aja, makanya aku nangis kayak gini. Aku nggak bohong kok. Aku percaya, Fit. Kamu belum makan kan? Kita makan yuk. Jangan terlalu keras sama diri sendiri, Fit. Setiap orang punya keterbatasan. Kita kan udah seperti adik kakak. Jadi kalau ada apa-apa, kamu cerita aja sama aku, ya? Makasih banyak ya, Dok. Kamu udah baik banget sama aku. Dan kamu harus semangat lagi ya. Kayak dulu lagi, Fit. Aku senang kamu udah bisa senyum lagi. Ntar aku antar pulang ya. Tapi aku maunya pulang sendiri, kan deket ini. Besok saya akan bahas lagi. Ya, terima kasih. Ada apa sih, Pi? Ada masalah di kantor cabang kita yang di Singapura. Papi harus segera ngirim orang untuk membenahi manajemen di sana. Gara-gara ngeliat foto pengantin kamu, saya jadi stres setengah mati. Kenapa, Pak? Fitri? Pak, kenapa sih? Setiap Bapak mau ngibur diri, setiap Bapak lagi suntuk, Bapak datang ke sini. Emangnya Bapak kira kosan saya ini tempat buat menghibur diri? Saya kan udah pernah bilang berulang kali, Pak. Jangan pernah datang ke sini lagi. Tega banget ya kamu ngomong kayak gitu. Padahal saya udah nunggu lama di sini, Fit. Dari mana aja kamu? Saya mau kemana? Pergi sama siapa? Itu kan bukan urusan Bapak. Kamu kenapa sih? Saya perjelas ya, saya nggak suka sama Bapak. Jadi Bapak lupain aja perasaan Bapak ke saya. Apa, Fit? Kamu nggak suka sama saya? Oke, Fit, oke. Saya ngerti. Saya emang orang yang romantis. Saya kasar. Saya nggak bisa lembut. Selama ini saya banyak berubah karena kamu, Fitri. Fitri! Kamu jangan bohongi perasaan kamu, Fit. Kamu harus jujur. Maafin aku, Pak. Aku nggak bisa. Kamu masih sedih, Fit? Nggak, kok, Al. Kan semalaman aku udah nangis. Jadi rasanya udah plong. Ya udah. Cara orang ngatasin masalah beda-beda ya, Fit. Ada yang kalau nangis semalaman hilang stresnya. Ada yang juga yang harus ke mall terus belanja gila-gilaan, Fit. Ya, aku kan nggak mungkin lah belanja di mall. Uang dari mana? Mendingan aku nangis aja yang murah. Bisa aja kamu, Fit. Giliran sama Aldo aja. Bisa dia ketawa-ketawa kayak gitu. Sama gue, juteknya minta ampun.
Hai, Kai. Bikin kopi, Al? Iya. Mau? Enggak, makasih. Duluan ya. Aneh. Semakin dicuekin, kok gue semakin penasaran ya. Silakan, Bu. Pak utamanya lagi meeting. Ibu mau minum apa? Nggak perlu, makasih. Ada apa, Tante? Nggak tahu, Mos. Tiba-tiba aja papinya Farel tuh telepon. Suruh tante ke sini. Moza, tahu nggak? Kemarin kan tante abis ngelabrak Fitri di kosnya dia. Ya ampun, Tante. Kenapa lagi? Abis tante tuh udah nggak tahan lagi sama si Fitri. Memang dia tuh harus disingkirkan dari Farel. Makanya kemarin tante kasih dia tiket terus sejumlah uang yang banyak banget. Biar dia pulang kampung, bikin usaha di sana dan melupakan Farel. Tante ngasih dia uang terus nyuruh dia pulang kampung. Ya ampun, Tante. Kalau Farel tahu kan dia bisa marah besar. Ya habis gimana lagi dong, Mos? Tante tuh udah putus asa. Apalagi Farel kok tergila-gila ya sama dia. Aduh, pusing deh, Tante. Kayaknya emang susah banget ya, Tante, misahin mereka berdua. Memisahkan siapa? Oh, nggak misahin siapa-siapa, Om. Kalian ini lagi ngomongin siapa sih? Kok mendadak diam gini? Enggak kok, Bi. Nggak ngomongin siapa-siapa. Emangnya saya tempat sampah? Bapak, maaf ya Pak. Saya nggak tahu ada Bapak di sini. Lagi ngapain Bapak di situ? Kamu masih marah sama saya? Bukannya Bapak yang marah sama saya. Nih, saya bawain kamu minuman. Kenapa sih Bapak ngelakuin ini sama saya? Emangnya nggak malu dilihat orang lain? Ngapain saya malu? Kalau saya kurang ajar sama kamu dan kepergok sama orang lain, baru saya malu. Ini saya niat baik sama kamu. Tapi saya nggak bisa terima. Fit, anggap aja ini sebagai tanda permintaan maaf saya sama kamu. Loh, udah deh Pak. Saya tuh lagi sibuk kerja, jangan digangguin. Saya nggak haus kok. Kamu tuh kelewatan banget ya. Saya udah ngalah sama kamu, tapi kamu malah kayak gini. Nih, buang aja kalau nggak mau. Ada apa, Pi? Gini, Rel. Kantor cabang kita yang di Singapura sekarang ini sedang kolaps. Dan harus segera dibenahi manajemennya. Sedangkan Papi nggak bisa meninggalkan kantor yang di sini. Jadi Papi minta bantuan kamu untuk menghandle yang di sana. Maksud Papi? Rel, Papi percaya sama kemampuan kamu. Makanya Papi kirim kamu ke sana. Jadi nanti di Singapura kamu tinggal 2 atau 3 tahun gitu. Kita lihat aja perkembangannya nanti, ya. Aku pindah ke Singapura, Pi. Ya. Dan secepatnya. Bahkan dalam minggu ini kamu sudah harus berangkat. Iya, Rel. Terus 2 bulan berikutnya, Moza akan nyusul kamu. Tapi dengan catatan, pernikahan kalian tuh udah resmi. Ya kan, Pi?
Ya, biar Muza juga menyelesaikan proyek yang di sini ya. Oh my God. Rencana apa lagi nih? Jangan-jangan ini konspirasi Mami sama Moza untuk memisahkan gue dari Fitri lagi. Gimana, Rel? Farel. Makasih ya, Pak. Walaupun Bapak galak, tapi sebenarnya Bapak baik kok. Tapi, Pak, Bapak mesti ngerti sama posisi saya. Saya udah capek hidup kayak gini terus. Saya nggak mau hidup saya terus-terusan terganggu. Saya mau melanjutkan hidup saya dengan tenang. Maafin saya, Pak. Nggak nyangka ya Moza, akhirnya papinya Farel menugaskan Farel ke Singapura. Pas banget, tanpa kita memisahkan Fitri dan Farel, mereka udah kepisah sendiri. Tapi saya nggak yakin Tante, kalau Farel mau dipindahin ke Singapura. Tenang Mos, dia itu tidak akan berani menentang papinya. Buktinya dia berani ngebatalin pernikahan aku di depan umum utama. Kalau sampai Farel berani nolak buat dipindahin ke Singapura, tandanya dia emang bener-bener nggak bisa ninggalin Fitri. Udahlah sayang, dia nggak akan berani kok mengambil risiko sebesar itu. Kamu tenang aja ya. Yaudah, Tante pamit dulu ya. Kamu dari mana, Rel? Toilet. Kamu nggak suka ya sama rencana papi kamu? Mos, walaupun kita pindah ke Singapura, perasaan aku nggak akan berubah sama kamu. Sampai kapanpun, aku tetap menganggap kamu sebagai teman. Jadi menurutmu Fitri lebih penting? Jadi yang ke Singapura itu usul kamu? Ya nggak mungkin lah, Rel. Siapa aku sampai aku bisa memutusin keputusan sebesar itu? Please. Kamu harus belajar realistis, Rel. Kamu tuh yang harus realistis. Apapun yang kamu lakukan, jangan harap aku mencintai kamu, Mos. Semalaman Pak Farel telepon aku. Ada SMS-nya lagi. Pakai bilang aku kayak anak kecil. Kamu udah siap, Rel? Maaf, Pi. Tapi aku nggak bisa menuruti permintaan Papi. Maksud kamu? Aku nggak bisa pindah ke Singapura, Pi. Kenapa? Ada urusan yang nggak bisa aku tinggalin. Dan aku nggak bisa menjelaskan hal itu. Urusan pribadi macam apa, Farel, yang bisa mengalahkan keinginan papi? Aku nggak bisa menjelaskannya, Pi. Tapi ini sangat penting. Oke, kalau kamu tidak bisa menjelaskan, papi juga tidak bisa membatalkan perintah ini. Kamu tetap harus pindah ke Singapura. Tapi, Pi... Udah, nggak usah bantah. Ini perintah.
Lagi sibuk ya? Iya beginilah Mbak. Ada apa? Kamu udah tahu kalau Farel mau pindah ke Singapura? Kapan Mbak? Kamu kok segitu kagetnya sih? Enggak kok. Terus gimana dengan Mbak Muza? Pernikahan aku ditunda. Tapi setelah 2 bulan Farel ke Singapura, aku nyusul ke sana. Fit, aku masuk dulu ya. Fit, itu tembok kok dilap? Kaca tuh dilap. Oh iya. Terima kasih ya Pak atas kerjasamanya. Oke, sama-sama. Kenapa ya? Perasaan aku kok kayak gini banget. Padahal kan waktu itu aku pernah nyuruh Pak Farel supaya ngejauhin aku. Tapi kalau dia benar-benar pergi, kok rasanya sedih banget. Fit, saya kesini mau pamit sama kamu. Tahu kok? Bapak mau pergi ke Singapura kan? Saya udah dikasih tahu sama Mbak Moza. Ya kalau kamu nggak rela saya pergi, cegah dong. Kok kamu diem aja? Fit, kalau kamu nggak menginginkan saya pergi, saya nggak akan pergi. Kalau Bapak bisa ngambil pendapat sendiri, ngapain pakai nanya pendapat saya? Jadi kamu rela saya pergi?